Salam rahayu dari saya Gus Basir Ki Sapu Jagat. Kita akan membahas pemakaman Mbah siapa Pak? Mbah Narutomo. Mbah Narutomo yang berada di Jolotundo. Kisah Mbah Narutomo di Jolotundo. Penempatannya di Jolotundo. Ada hubungannya sama Prabu Erlangga. Mungkin Bapak yang ada di sini lebih mengetahui ceritanya. Mari kita bahas berikut ini. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, dengan Pak. Nama asli saya Cuk Supangkat. Iya. Akan tetapi di sini lebih dikenal masyarakat sekitar dan para jamaah yang hadir di petilasan Mahapatih Narutomo ini dengan panggilan Mbah Kung gitu aja. Jadi lebih mudahnya, ya kan? Lebih mudahnya rata-rata orang memanggil Mbah saya Kung. di sini Mbah Kung. Gitu. Iya, iya. Bagaimana Pak kisah Mbah Narutomo? Apakah ada hubungan dengan siapa? Prabu Erlangga. Iya. Jadi Eyang Narutomo yang dalam arti kata di sini, kalau dibilang makam di sini adalah merupakan suatu petilasan. Petilasan Pak. Iya, petilasan. Karena kan pada saat itu masih zamannya penjajahan. Ya, wah, di sebelum zaman zaman penjajahan. penjajahan, jadi masih dalam arti kata masyarakat pada saat itu atau jabat pada saat itu masih dalam arti kata menganut agama Hindu. Ya, Hindu atau Kapitayan. Iya. Kan? Sehingga diyakini bahwa Eyang Narutomo dan Prabu Erlangga itu murco gitu ya. Ya, ya. Nah, jadi murco. Nah, ini kalau Anda sekalian mau mengetahui bagaimana legendanya ya. Ya, Nah, asal mula. Iya, kalau dibilang sejarah karena kan tidak ada catatannya gitu Ya. ya kan. Jadi legenda yang ada di sini ini adalah tempat ini merupakan petilasan Mahapatih ya, Mahapatih Narutomo. Nah, siapakah yang Narutomo ini ya kan? Yang Narutomo ini adalah juga dalam arti kata Mahapatih dari Prabu Erlangga dan yeah, juga sebagai panglima perangnya dan juga sebagai guru spiritualnya Prabu Erlangga. Kemudian juga beliaunya sebagai resi. Bahkan ada yang meyakini bahwa yang Narutomo ini merupakan identik dengan Empu Baradah. Oh, salah satu empu yang ada di sini Pak. Iya, salah satu. Jadi salah satu diyakini yang demikian masyarakat Ya, itu. kan karena kan ada orang yang meyakini dan juga tidak yang meyakini Pak. Iya, betul. Karena itu semua keyakinan. Semua itu kan keyakinan. Ya. Terserah masyarakat Ya. ini cara memahami kan. Cuma kita kan membahas agar semua orang tidak lupa dengan adat istiadat ataupun budaya. Betul sekali. Jadi pada konteksnya adalah kenapa ini keberadaan ini terus kemudian Keras kan Pak, nggak apa-apa. Iya. Biar orang semua tahu. Jadi keberadaan daripada petilasan ini kita semata-mata adalah melestarikan Betul. adat dan budaya leluhur. Ya, jangan sampai lupa Pak ya. Iya, jadi dalam arti kata bahwa adat dan budaya leluhur ini perlu kita lestarikan ya, perlu kita lestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita Betul. ini ya, karena para leluhur kita ini dalam arti kata telah mewariskan ya, telah mewariskan pitutur luhur. Betul. Nah, di mana pitutur luhur itu tadi apabila kita jalani ya kan, apabila itu niscaya akan menemukan suatu kebahagiaan. Betul Pak. Ya kan. Jadi di sini konteksnya adalah kita melestarikan adat budaya leluhur, kemudian
kemudian dengan petuah-petuahnya Ya. yang memiliki nilai sangat adiluhung, jadi sangat tinggi, Ya. gitu ya kan. Ini, nah pitutur luhur ini nggak pernah usang sepanjang zaman. Iya. Nah, jadi tidak pernah Karena usang. ada Pak ya. Karena adat yang perlu. Adat sudah budaya juga. Nah, jadi Mahapatih Narutomo ini adalah Mahapatih dari Prabu Erlangga. Maaf Pak. Ya, Prabu Erlangga. Ini ikatan saudara atau gimana ini? Jadi Prabu Erlangga ini masih dalam urutan keluarga itu Ya. keponakannya. Jadi Mahapatih Narutomo ini adalah pamannya Prabu Erlangga. Ini berdasarkan legenda ya. Iya, iya. Iya kan? Nah, itu pamannya Prabu Erlangga. Kemudian pada saat itu istilahnya negara Kauripan ya, Kauripan. macam ya. Nah, jadi itu diserang oleh tentara Warawuri. Jadi kondisi Prabu Erlangga terpuruk ya, terpuruk. Ini karena kan semua keturunan atau semua kerabat kerajaan Prabu ini dihabisi semua sama tentara Warawuri. Terus kemudian Prabu Erlangga ini diselamatkan oleh Narutomo ini tadi. Oh, yang iya. Narutomo ini diselamatkan sampai istilahnya lari ke Gunung Lawu. Nah, itu terus Pernah lari ke Gunung Lawu juga Pak. betul juga sudah pernah. Tempat apa itu Pak? Petilasan atau? Jadi lari ke gunung. Jadi pada Oh. saat itu kan dalam keadaan terdesak Ya. gitu ya. Lari Itu kan ke bukit, isinya Pak, ya? kan lari ke bukit, lari ke gunung. Akhirnya terakhir berada di Jolotundo. Jolotundo ini. Konteksnya adalah di lereng Gunung Penanggungan. Di lereng Gunung Penanggungan. Iya. Terdapat makam Eyang ya Pak ya. Ya. Eyang. Jadi petilasan ya. Eyang kan jadi iya, petilasan. jadi petilasan karena kan murco kan beliau Iya. kan gitu. Jadi petilasan Mahapatih Narutomo. Itu. Kemudian dalam arti kata melakukan tirakatan. Kalau orang Jawa ya kita Tirakat. mengatakan iya. Iya. Jadi melakukan tirakatan atau riyadhah gitu ya kan. Atau istilahnya kalau zaman dulu ya bertapa Betapa gitu ya Pak. kan. Kalau orang dulu memang kan dikatakan banyak yang orang sakti-sakti guys ya. Hmm. Tapi kalau orang sekarang cuma ada tapi 1-2 orang. Enggak semua. Tidak semua ya kan. Karena beda zaman. Ya beda zaman. Sekarang zamannya Zaman, zaman enak ya. gitu ya kan. Kita tinggal menikmati aja ya kan. Tapi akan tetapi kalau nenek moyang kita, nenek moyang betul-betul melakukan suatu laku tirakat itu tadi ya kan, untuk menemui atau mencari ya kan, mencari. atau mendapatkan yang namanya kemuliaan gitu ya kan. Kemuliaan lahir dan batin itu yang dicapai nenek moyang kita itu melakukan seperti itu. Sehingga kalau di kategori dengan zaman sekarang ya, suatu misal, karena kan pada saat itu ibaratnya masyarakat itu masih sedikit ya kan, belum sebanyak zaman sekarang. Itu ya mereka mengalami suatu apa ya, kesejahteraan batin ya kan, kesejahteraan lahir dan batin itu betul-betul dalam arti kata mereka mendapatkan dengan yang sebenarnya. Ya, karena beliau-beliau itu melakukan suatu tirakatan itu tadi, kalau saya katakan ya lebih mudahnya dipahami ya, melakukan walaupun pada saat itu muncul bertapa semedi ya kan, atau hening suatu misal begitu, Manunggaling Kaula Gusti ya, ya. dalam arti kata mereka tidak meninggalkan rasa ya kan, rasa ya, Rasa, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa
Ya, kalau dulu kan orang mendekatkan diri pada sang pencipta atau sang Ke- widi ya Pak ya. kepada sang pencipta. Terus kemudian ada yang menyebutkan sang yang widi, Ya. ada yang menyebutkan sang yang penang, ya kan, Ya, Pak. ada yang menyebutkan pangeran, Ya. ya pangeran kan gitu kan. Maka dari nilai-nilai itu kan harus kita junjung kebudayaan Pak ya. Betul sekali, sehingga konteksnya ya saya Iya. katakan itu kan justru orang yang kalau kita bandingkan ya Betul. kan, zaman sekarang dengan zaman dulu Jauh Pak. jauh sekali, karena beliau-beliau itu lebih dalam arti kata mendekatkan diri Diri, kepada ya. Yang Maha Kuasa. Sehingga secara ibaratnya secara ilmu teologi ya, nah, itu beliau lebih paham dibandingkan kita sekarang ini, Betul. ya kan, gitu kan. Mulai dari Kawruh. kawruh, kemudian tata laku, Nah, iya kan, etika sopan santun, tata Betul. krama, gitu kan. Nah, itu luar biasa dibandingkan sekarang Pak. dibandingkan dengan sekarang, ya kan. Jadi, nah itu yang dalam arti kata kawruh, tata laku, sopan santun, tata krama, etika, subosito, ibaratnya seperti itu, yang sekarang sudah banyak lunturnya. Iya Pak. Banyak. Iya Pak. kan, banyak lunturnya. Itu marilah jadi kita dalam Merangkul. kita merangkul kembali agar perilaku-perilaku yang adiluhung seperti itu perlu kita lestarikan. Betul. Karena sekarang kan banyak orang lupa dengan dirinya sendiri. Betul sekali. Jadi ya kan, Kan gitu Pak ya. jadi kan Akhirnya etika yang dimiliki itu tiba-tiba hilang. betul sekali. Karena apa? Bangsa kita ya notabene kita orang Jawa ya. Iya. Nah itu kalau secara umum pada saat itu bangsa Nuswantara kan gitu ya. Nuswantara, ya. Nah, Nuswantara sebelum era bangsa Indonesia ya kan, itu adalah bangsa Nusantara. Nah, itu dalam arti kata tingkat maupun perilaku yang adiluhung itu betul-betul mereka pegang, ya kan. Mereka pegang teguh sehingga kita bisa mewujudkan jati diri kita ya, jati diri kita itu dalam bentuk perilaku tata krama, tata susila yang dalam arti kata dilakukan oleh para leluhur kita itu tadi, sehingga kita mengenal jati diri kita sendiri. Makanya kenapa dalam arti kata bangsa timur, ya kan, dikatakan bangsa timur itu mempunyai ciri khas tersendiri atau jati diri. Ini yang dalam arti kata karena kita memiliki adat dan budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itulah kebanggaan kita. Iya. Lah ini kalau tidak kita uri-uri bersama, Tidak akan tahu dan hilang. Nah, yang notabene ya nun sewu saya katakan ya, nun sewu sekarang rata-rata orang sudah dalam arti kata dipengaruhi oleh kebudayaan yang bukan milik kita sendiri. Contohnya ini HP Pak. Contohnya HP aja. Sekarang mulai dari istilahnya balita, katakan gitu ya kan, sampai dengan dulu kan nggak ada. Dan zaman dulu kan tidak ada. Oh ya Pak, ini apa tempat Pak? Sanggar Pamujaan. Jadi di sini ini adalah Sanggar Pamujaan yang dulu dalam arti kata digunakan oleh Patih Narutomo bersama Prabu Erlangga melakukan pemujaan ya. Nanti bisa kita lihat ke dalam gitu ya kan. Itu tempatnya adalah di sini. Dalam arti kata keyakinan ya, kembali lagi keyakinan ya. Nah, itu tempatnya adalah sini dalam arti kata mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya kan? Kemudian karena istilahnya manunggaling rasa ya kan, terhadap atau dalam arti manunggaling ati ya kan, manunggaling ati kepada Sang Pencipta. Itu kemudian kita dalam arti kata
memiliki jati diri itu tadi, ya kan, memiliki jati diri, dan kemudian kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerentek ini kan, karena konteksnya kerentek jadi wujud gitu ya kan. Ini tanpa dilakukan atau tanpa, dalam arti kata, ngaji laku itu tidak akan terwujud. Betul. Iya kan? Ya suatu contoh aja, sampai tinggalnya di mana, Mas? Di Porong Sidoarjo. Oh, di Porong Sidoarjo. Dari Porong Sidoarjo niat mau ke Jolotundo. Kalau hanya sekedar niat dari rumah, apakah Anda akan bisa sampai di sini? Tidak, Pak. Tanpa pakai laku, tanpa pakai sarana, kan? Nah, kan gitu. Betul. Nah, itulah konteksnya daripada kehidupan manusia. Monggo, apakah bisa Pak lihat di dalam? Monggo, silakan. Monggo. Ayo guys, lihat biar tidak lupa budaya guys. Monggo. Ini sanggar pamujan para prabu atau yang zaman dahulu ya guys. Prabu Erlangga bersama Mahapate. Memang tempatnya gelap Pak ya? Iya, tempatnya memang kita bikin gelap ya, gelap. Ini tempat petilasan para pangeran dahulu ya guys. Raja Prabu Erlangga bersama Mahapate Narutomo. Iya. Masih dilestarikan. Subhanallah guys, bagus. Pelestarian budaya ini Pak ya. Nuh, foto-foto. Foto Bunda Ratu Kidul. Foto presiden dahulu. Ini ada payung Tunggul Wulung. Payung apa Pak? Tunggul Wulung. Payung Tunggul Wulung. Nah, ini sekedar untuk aksesoris. Lukisan-lukisan alam. Nah. Lukisan alam melambangkan manunggaling rasa kehidupan guys ya. Ini ada pewayangan melambangkan budaya yang harus tetap dilestarikan. Ini gambar apa Pak? Alam laut. Alam laut. Bumi Nusantara. Kalau ini Pak? Iya, ya sama. Laut. Ini tumbak apa Pak? Payung Tunggul Wulung. Payung Tunggul Wulung. Oh, ini gambar petilasan apa zaman dahulu Iya, Pak? jadi gambar petilasan. Jadi pada saat dalam arti kata beliaunya berada di sini, kemudian bersama dengan para cantrik-cantriknya. Kalau sekarang bisa dibilang kalau misalkan pondok itu santri gitu ya kan. Nah, beliau kan bersama cantrik-cantriknya. Oh ya Pak ya. Melihat situasi luar. Pohon beringin guys. Pohon apa ini? Beringin atau pohon apa ini? Kurang tahu saya. Situasi yang sangat bagus. Pohon apa itu Pak? Pohon Dewandaru. Oh, pohon Dewandaru. Iya. Untuk pengobatan Pak ya? Iya, untuk pengobatan. Jadi mereka yang paham gitu ya, yang ada cuma sini sama